Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Rahmawati dengan NIM C0D020034 dari program studi perpajakan kelas D. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang tax planning dan pengendalian penghasilan atas unsur-unsur beban pokok penjualan dan pengurangan dan penghasilan bruto. Yang pertama itu ada capital expenditure dan revenue expenditure. Capital expenditure merupakan pengeluaran yang bertujuan untuk memperoleh suatu aset atau untuk menambah nilai ekonomis aset tersebut di masa yang akan datang. Dalam pajak, capital expenditure tidak dapat dibebankan sekaligus dalam suatu laporan keuangan. Untuk membebankan capital expenditure, wajib pajak harus menggunakan metode depresiasi dan amortisasi. Revenue expenditure merupakan pengeluaran yang dikeluarkan dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan pada periode di mana pengeluaran dan beban tersebut terjadi. Masa manfaatnya hanya satu periode saja. Revenue expenditure selama digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sehubungan dengan kegiatan usaha boleh atau dapat dibebankan seluruhnya dalam suatu laporan keuangan. Yang kedua, foreign exchange loss. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 6 Ayat 1E yang bunyinya yaitu besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk yaitu kerugian selisih kurs mata uang asing. Kerugian selisih kurs mata uang asing merupakan salah satu beban yang boleh dibebankan. Hal ini juga diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE03-PJ.31-1997, di mana waktu pembebanan kerugian atau selisih kurs akibat adanya fluktuasi kurs dilakukan sesuai dengan pembukuan yang dianut oleh wajib pajak dan dilakukan secara taat asas yang pertama, yaitu apabila wajib pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tetap atau kurs historis, maka pembebanan dilakukan pada saat terjadinya realisasi atas perkiraan mata uang asing tersebut. Yang kedua, apabila wajib pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun, pembebanannya akan dilakukan setiap akhir tahun berdasarkan kurs tersebut. Yang ketiga yaitu pemilihan metode persediaan. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 10 Ayat 6, ada dua metode yang digunakan wajib pajak dalam menilai persediaan barang dan pemakaian persediaan untuk menghitung harga pokok penjualannya, yaitu dengan first in first out atau FIFO yang mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama, dan yang kedua weighted average atau merata-ratakan nilai persediaan. Yang keempat yaitu pemilihan metode penyusutan. Dalam melakukan penyusutan aset tetap terdapat dua jenis metode penyusutan, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun. Khusus untuk aset dalam bentuk bangunan, metode yang diizinkan yaitu hanya garis lurus, karena hal ini diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 11. Yang kelima, menyiasati SE46-PJ.4-1995. SE46-PJ.4-1995 merupakan peraturan yang mengatur tentang perlakuan biaya bunga
yang dibayar atau terutang dalam hal wajib pajak memperoleh penghasilan berupa bunga, deposito atau tabungan lainnya. Besarnya bunga pinjaman yang boleh dibebankan kepada wajib pajak itu ada 6. Yang pertama ada dua. Yang pertama yaitu wajib pajak apabila jumlah rata-rata pinjaman sama besarnya dengan atau kecil dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito, jangka atau tabungan lainnya, maka bunga pinjaman tersebut seluruhnya tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Yang kedua, apabila jumlah rata-rata pinjaman lebih besar dari jumlah rata-rata yang ditempatkan dalam bentuk deposito atau tabungan lainnya, maka bunga pinjaman yang boleh dibebankan hanya sebesar bunga yang dibayar atau terutang atas rata-rata pinjaman yang melebihi jumlah rata-rata dana yang ditempatkan dalam deposito. Yang keenam yaitu cadangan kerugian piutang tak tertagih. Dalam pasal 9 ayat 1C Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa pembentukan atau pemupukan dana cadangan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, kecuali itu yang pertama, cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank atau badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha, hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang. Yang kedua, cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang meliputi cadangan premi tanggungan sendiri dan klaim tanggungan sendiri untuk perusahaan asuransi serta cadangan premi untuk perusahaan asuransi jiwa. Yang ketiga, cadangan penjaminan untuk lembaga penjaminan simpanan. Yang keempat, cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan. Yang kelima, cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan. Yang keenam, cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri. Yang ketujuh yaitu biaya entertainment. Biaya entertainment adalah salah satu jenis biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang biaya tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Untuk dapat membebankannya, wajib pajak harus membuat daftar nominatif seperti yang dilampirkan oleh Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE 27/PJ22/1986 tentang biaya entertainment dan sejenisnya. Yang kedelapan, persyaratan beban promosi sesuai peraturan perpajakan. Biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK 03/2010. Besarnya biaya promosi yang dapat dibebankan itu ada 4 akumulasi. Yang pertama, biaya periklanan di media elektronik, media cetak, dan atau media lainnya. Yang kedua, biaya pameran produk. Yang ketiga, biaya pengenalan produk baru. Dan yang keempat, biaya sponsorship yang berkaitan dengan promosi produk. Yang ke-9 yaitu pengujian untuk menguji kebenaran beban pokok penjualan. Menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor PR 04 PJ 2012 menyebutkan bahwa terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan pemeriksaan untuk mendapatkan temuan dalam pemeriksaannya, seperti pemanfaatan informasi internal atau eksternal di Direktorat Jenderal Pajak, pengujian keabsahan dokumen, evaluasi analisis angka-angka, penelusuran angka-angka atau tracing, penelusuran
bukti, pengujian keterkaitan, aktualisasi atau ekonsiliasi, permintaan keterangan atau bukti, konfirmasi, inspeksi, pengujian kebenaran fisik, pengujian kebenaran perhitungan matematika, wawancara, uji petik, teknik audit berbantuan komputer, dan teknik-teknik pemeriksaan lainnya. Yang ke-10 yaitu ekualisasi beban pokok penjualan dan beban operasional dengan DPP PPN masukan. Perbedaan antara pajak masukan dan pembelian yang disebabkan itu ada beberapa hal. Yang pertama, wajib pajak tidak sepenuhnya melakukan pembelian dan pengusaha kena pajak atau PKP sehingga tidak ada faktur pajak yang diterima. Yang kedua, wajib pajak telah melakukan pembayaran uang muka kepada pemasok, namun barang belum dikirim dan belum diterima. Nah, wajib pajak ini telah menerima faktur pajak masukan dari pemasok sesuai dengan peraturan PPN. Yang ketiga yaitu wajib pajak menerima faktur pajak masukan selain dari pemasok barang dagang akibat adanya transaksi lain seperti pembelian aset tetap, pengangkutan barang, dan transaksi lain dengan pemasok yang lain. Yang keempat, wajib pajak menerima faktur pajak yang cacat sehingga tidak dapat dikreditkan. Sekian presentasi PowerPoint dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.